Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ihdayimna Muhaimin Ala dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Tafsir Tarbawi, Pesan-pesan Al-Quran tentang Pendidikan. Buku ini ditulis oleh beliau Dr. Qadar Muhammad Yusuf MAG, yang merupakan dosen tetap di UIN Suska Riau. Dalam buku ini, penulis menyajikan pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan dan diawali dengan bab pertama yang berisi tentang prinsip pendidikan Islam. Dalam Islam, pendidikan memiliki dua prinsip. Pertama, prinsip tauhid, dan kedua, prinsip risalah ilahiyah. Dalam pendidikan Islam, hendaknya diawali dengan pengenalan Allah dan tidak ada makhluk yang dapat melupaskan kebenaran darinya. Walaupun manusia memenuhi jiwanya dengan segala macam kejahatan atau kemaksiatan, baik disadari maupun tidak, diakui jiwa dan raga manusia itu tetap tergantung pada Allah. Risalah ilahiyat yang dibawa Nabi Muhammad dan mengandung tiga isi utama di mana manusia dituntut memenuhi, mematuhi, dan menyikapinya dengan baik, yaitu keimanan atau akidah tauhid, dua hukum normatif di mana manusia dituntut menaati hukum tersebut, dan tiga hukum tidak normatif. Lalu bab 2 yang menjelaskan tentang perspektif Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, salah satunya dalam konsep ilmu dan sehubungan dengan ilmu. Allah merupakan sumber ilmu karena sifatnya alim yang mengetahui. Karena itulah dia sumber ilmu pengetahuan. Ilmu Allah tidak terbatas akan sesuatu dan manusia hanya memiliki sedikit saja dari sebagian ilmunya. Allah menjadikan alam media ilmu yang disediakan bagi manusia. Lalu pada bab 3 menjelaskan tentang belajar dan mengajar. Pertama, belajar. Di Al-Quran paling tidak ada dua kata yang berkonotasi dengan belajar, yaitu ta'alama dan darosa. Belajar sebagai terjemahan ta'alama berarti aktivitas yang dilakukan seseorang yang membuatnya mendapat ilmu. Lalu belajar sebagai artian darosa memiliki arti suatu kegiatan pencarian ilmu di mana hasilnya berbekas dan berpengaruh pada orang yang mencarinya. Secara umum, Al-Quran menggambarkan dua sumber belajar bagi manusia, yaitu wahyu dan alam. Yang kedua, mengajar. Dalam Al-Quran, mengajar menggunakan kata alama yang dapat diartikan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang dapat membuat orang lain mengetahui atau menguasai suatu ilmu. Dalam mengajar, setidaknya ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu keikhlasan, demokrasi, dan kelembutan. Kemudian di bab 4 berisi tujuan dan materi pendidikan. Tujuan pendidikan Islam secara umum membentuk peserta didik menjadi insan yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Secara umum terdapat tiga materi yang dapat menghasilkan output pendidikan seperti yang diinginkan. Di atas ketiga materi itu adalah kajian keislaman, sains sosial, dan sains ekstra. Lalu bab 5 yang membahas tentang metode, alat, dan evaluasi pendidikan. Dalam Al-Quran banyak sekali metode pembelajaran dan strategi pembelajaran seperti al-hikmah, mau'izatul hasanah, al-mujadalah, antal, kisos, memulai dengan pertanyaan kemudian menjawabnya, lalu metode tausiah, dan terakhir karya wisata. Alat pendidikan untuk meyakinkan dan membuat manusia lebih paham mengenai risalah ilahiyah yang dipaparkan dalam Al-Quran, kitab suci menggunakan berbagai metode atau cara yang disampaikan risalah, yaitu seperti langit, bumi, dan gunung sebagai media, peristiwa malam, siang, matahari, dan bulan sebagai media juga. Evaluasi pada pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam pembelajaran. Pengakuan siswa mengenai pemahaman mereka terhadap sebuah materi pembelajaran baik kognitif, efektif maupun psikomotor tidak akan diterima sebelum dilakukan evaluasi. Kemudian bab 6 pendidikan dan keluarga, menjelaskan pendidikan dan keluarga. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tiga komponen, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jika dilihat dari berbagai tugas ayat Al-Quran suruh demi suruh, maka akan menemukan banyak perbincangan Al-Quran yang menjelaskan tentang keluarga.
dalam keluarga, ada kewajiban dalam mendidik keluarga. Pendidikan keluarga itu seharusnya dimulai dari istri dan suami, bahkan dari awal pemilihan calon istri. Kemudian bab 7 yang menjelaskan tentang komunikasi dalam pendidikan. Ford M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah pikiran si penerima tersebut. Oleh karena itu, ada dua persoalan yang perlu dikaji berkaitan dengan perbincangan Al-Quran tentang komunikasi pendidikan. Pertama, Al-Quran sebagai kitab suci menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia, dan yang kedua, perbincangannya terhadap komunikasi itu sendiri, baik dalam artian komunikasi secara umum maupun komunikasi dalam pendidikan. Al-Quran menyampaikan pesan-pesan Tuhan dengan dua bentuk komunikasi. Pertama, cara komunikasi lisan atau komunikasi verbal, yaitu menyampaikan pesan-pesan Allah dengan ungkapan-ungkapan yang indah, menarik jiwa dan perhatian pembaca dan pendengar, seperti analog, diskusi, penguatan, dan pengulangan. Kemudian yang kedua, komunikasi dalam bentuk perbuatan, di mana Al-Quran menceritakan perilaku atau perbuatan orang-orang yang terdahulu, baik perbuatan terpuji maupun tercela. Demikian isi buku tersebut. Buku tersebut pasti tidak kurang dari kelebihan maupun kekurangan. Berdasarkan salah satu kelebihan dari buku ini merupakan tulisan buku ini yang banyak sekali mengambil contoh. Karena dalam buku ini mencontohkan dari Nabi dan orang-orang yang bijak dalam Islam, serta banyak memberikan cara serta motivasi dalam dunia pendidikan. Di dalam buku ini juga memberikan kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia dalam berbuat baik dalam proses belajar mengajar, serta tujuan pendidikan Islam yang juga dipaparkan jelas serta tujuan pendidikan nasional. Maka dapat disimpulkan bahwasannya buku ini layak dalam mendidik calon guru, serta bahwasannya mudah dipahami. Tapi buku ini tidak luput dari kekurangan, yaitu buku ini masih ada sebagian ayat yang belum dituliskan, melainkan nama surah dan keterangan ayat saja. Serta dalam mencantumkan nama surah Al-Quran sebaiknya lebih perhatikan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku ini. Apabila ada salah ataupun kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.